Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Hayu Kurniawati, NIM 43030200055. Berikut pengertian dari akhlak tasawuf. Yang pertama, secara bahasa akhlak diartikan sebagai budi pekerti, adat kebiasaan, juga tabiat yang telah tertanam dalam diri manusia tanpa disadari. Kemudian menurut beberapa tokoh disebutkan, yang pertama dari Ibnu Miskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa yang mengajak melakukan segala sesuatu tanpa berpikir atau tanpa melihat. Menurut Imam Ghazali, akhlak merupakan ibarat suatu keadaan jiwa yang sudah tertancap di dalam jiwa dan beberapa perilaku yang dapat mudah keluar tanpa berpikir dan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Menurut Ibrahim Anis, akhlak merupakan keadaan jiwa yang terdapat beberapa perilaku, yaitu perilaku baik juga buruk, atau bisa disimpulkan suatu keadaan jiwa yang mendorong melakukan segala sesuatu perbuatan secara spontan serta tidak ada paksaan dari manapun. Kemudian tasawuf, yaitu usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan sedekat mungkin, juga dengan mensucikan rohani dan memperbanyak ibadah. Fungsi tasawuf yaitu untuk mensterilkan hati manusia dari penyakit hati dan mengantarkan keselamatan manusia fid dunya wal akhirat. Tujuan tasawuf sebagai pedoman manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menjadikannya salah satu hal penting dalam kehidupan kita. Jadi, akhlak tasawuf yaitu upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh buruk dunia, sehingga muncullah akhlak yang mulia dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman dari materi kali ini tentang berakhlak kepada Sang Pencipta dan ciptaannya. Ada 3 unsur akhlak, yaitu kognitif atau pengetahuan dasarnya. Yang kedua, afektifnya, yaitu pengembangan dari kognitif. Dan 3, psikomotorik, yaitu menjalankan atau hasil dari kegiatan berpikir atau afektif tadi dan dasarnya di kognitif. Kemudian menjaga akhlak pada semua yang berhubungan kepada kita. Ada 4 struktur yang kita diwajibkan menjaga akhlak. Yang pertama, menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mensyukuri, beribadah dan tawakal sebagai bentuk wujud terima kasih kita sebagai manusia yang telah diberi akal dan wajib untuk beribadah kepadanya. Kemudian berakhlak kepada manusia, yaitu dengan sabar, qanaah, husnuzon, tasamuh, dan ta'awun, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang lain, sehingga manusia perlu untuk menjaga dirinya kepada manusia yang lain. Kemudian berakhlak kepada diri sendiri, yaitu dengan menyayangi fisik dan psikis, dengan menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kualitas fisik, menjaga kebersihan, menjaga mental, dan juga menjaga diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diprioritaskan untuk disembah. Kemudian berakhlak kepada lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan yang merupakan maqasid asyariyah atau tujuan hukum. Menjaga alam ditunjukkan banyak dalam Al-Quran dan hadis, yaitu digambarkan dengan daratan, lautan, langit, dan sebagainya untuk meneguhkan iman manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah Allah di muka bumi. Demikian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini 4 November 2020. Yang pertama tentang manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Hati berasal dari bahasa Arab yaitu kolbun. Kata dasarnya berarti membalik atau dalam arti lain memiliki sifat bolak-balik. Artinya hati itu sifatnya bisa terbolak-balik, artinya bisa baik atau buruk tergantung pribadi masing-masing. Kemudian penyembuh hati. Berikut 1. Membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam atau sholat tahajud. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang saleh atau bisa juga di majlis. Yang keempat, memperpanjang zikir malam. Yang kelima, mengosongkan perut atau puasa. Yang kelima, materinya yaitu tentang taubat. Taba yatubu taubatan wa mataban tabun, yaitu berasal dari bahasa Arab, artinya kembali ke jalan yang benar dari kemaksiatan. Kemudian langkah-langkah taubat. Yang pertama, dilakukan segera atau tidak menundanya. Yang kedua, mengakui perbuatannya, apa yang telah diperbuat, maka setelah itu diakui. Kemudian menyesali kesalahan. Yang seterusnya, berjanji tidak mengulangi. Yang terakhir, beramal soleh untuk mengganti perbuatan dosa yang lalu atau bisa juga untuk menutupi perbuatan dosa di masa lalu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kata sabar adalah mencegah atau menghalangi. Sabar adalah menahan untuk tidak berkeluh kesah, mencegah lisan untuk merintih, dan menghalangi anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek pakaian atau sejenisnya, yang mana ini terjadi pada zaman jahiliyah pada waktu itu. Dikatakan pula sobaro yasbiru sobron, yaitu kata sobaro bermakna berkisar dalam 3 hal. 1. Menahan, yaitu konsisten menahan sebuah sikap atau gejolak hati. 2. Ketinggian sesuatu, yaitu kedua lafal sumber yang bermakna sampai puncak sesuatu. Yang ketiga, jenis batu, yaitu ketika lafal subro yang bermakna kukuh dan kasar atau potongan besi. Jadi, sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Kemudian, menurut Syekh Muhammad bin Saleh, sabar terbagi menjadi 3. 1. Sabar dalam ketaatan. 2. Sabar untuk tidak bermaksiat. 3. Sabar dalam ditimpa musibah. Dalam Al-Quran disebutkan ada 6 sabar. Yang pertama, 1. Menerima cobaan hidup. 2. Sabar dari keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Yang kelima, sabar dalam perang. Dan yang keenam, sabar dalam pergaulan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari materi akhlak tasawuf pada hari ini tentang syukur dan ikhlas. Syukur berasal dari kata syakara yashkuran syukron, yaitu secara bahasa artinya berterima kasih atau dalam arti lain wujud pujian terhadap yang sudah berbaik kepadanya. Kemudian untuk syukur dimensinya ada 3 menurut Imam Al-Ghazali, yaitu syukur dalam ilmu, hal atau kondisi spiritual dan juga amal perbuatan. Lalu ada perwujudan syukur, ada dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Kemudian manfaat syukur menurut Syed Qutb, yaitu untuk mensucikan jiwa, mendorong jiwa beramal solih, membuat ridho orang lain, memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial.
Manfaat lain dari syukur adalah mengarahkan hati untuk ikhlas, menumbuhkan optimisme, memperbaiki kualitas hidup, mempererat persaudaraan, dan mendatangkan karunia Allah. Kemudian ayat tentang syukur terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian ada makna ikhlas dari bahasa Arab, yaitu kholasa, kholasan, kholas, yaitu artinya hati yang bersih, hati yang rela, dan hati yang tulus, menghadapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan yang dilakukannya, juga membersihkannya dari segala pamrih pribadi ataupun cenderung kepada duniawi. Adapun indikasi orang ikhlas ada 3, yaitu melakukan karena amal dan mengharapkan maslahat dunia yang Allah janjikan, merasa tidak tenang jika amalnya yang dilakukannya karena tidak sebanding dengan nikmatnya, mengikhlaskan atau memurnikan amalannya ketika seseorang menjadikan amalannya sebagai hasil dari sebuah ilmu. Hal-hal yang bisa menunjang sifat ikhlas dan bisa menjadi quality control bagi keikhlasan sebagai berikut, yaitu zuhud atau meninggalkan cinta dunia, waro, syukur, sabar, dan tawakal atau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha tahu luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.